Coba sebelum sini. Nah, di sini saya akan bahas, inilah pengguna Konohaki yang terkuat. Apakah sudah terkonfirmasi jika Shanks adalah anak dari Rocks the Shebek? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, karena sedang hype sekali nih movie Red di daerah yang sudah rilis seperti Jepang, Prancis, dan beberapa daerah lain. Ayo coba siapa nih di sini yang rela datang ke sana demi nonton premiernya kemarin? Mantap sekali. Dan untuk spoiler Red juga sudah pernah saya buatkan videonya di channel ini ya. Kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan. Lalu untuk kali ini kita akan bahas karakter yang sama juga, yaitu Akagami no Jeki, di mana Oda merilis beberapa fakta tentang Shanks, di mana ini semuanya kaitannya, yang berarti fakta-fakta yang diungkapkan di sini benar-benar terjadi di manganya. Di mana untuk anime terbaru yang bahkan diperlihatkan masa lalu dari Shanks dan taunya ada Uta, itu memang dikatakan sebagian katanya canon. Tapi oke lah, kita langsung saja bahas. Nah, di mana ini terdapat sebuah volume yang bernama 4 Billion, dan ini adalah spesial, hanya berisi fakta-fakta terkait bajak laut Shanks saja, dan ada juga beberapa kebenaran tentang masa lalu dari Uta. Di sini kita akan bahas beberapa hal terkait fakta yang Oda katakan tersebut. Jadi harus bisa dibedakan mana sebuah fakta dan mana sebuah teori. Pertama, terkait asal muasal dari Shanks ini sendiri dari mana. Seperti yang kita tahu, usia Shanks saat ini adalah 39 tahun, di mana usia paling muda yang diketahui saat Shanks ditunjukkan adalah 30 tahun yang lalu, saat dia berusia 9 tahun di kapal Goldie Roger bersama dengan Buggy yang juga entah sudah ada di kapalnya. Yang sejujurnya entah nih sejak kapan kedua orang itu ada di kapal Roger, tapi di info kali ini terkonfirmasi ternyata Shanks ditemukan oleh bajak laut Roger tepat 38 tahun yang lalu setelah mereka kabur dari insiden God Valley. Yang kurang lebih seperti inilah percakapannya, di mana seorang kru Roger ada yang berteriak, "Angkatan laut datang, ayo pergi, kita berhasil mengambil harta." Tapi ternyata Roger mendengar ada suara anak yang menangis dari dalam kotak harta karun tersebut. Dan itulah dia saat dibuka ada bayi yang berambut merah, yang berarti pada saat itu usia Shanks masih 1 tahun. Nah, mari kita coba bahas sedikit ya terkait beberapa percakapan ini yang Oda katakan tersebut. Yang berarti cukup aneh juga kenapa ada kru dari Roger yang berteriak jika angkatan laut datang. Padahal bukankah insiden God Valley itu adalah duel antara Roger bersama dengan krunya, bersama Garp juga, dan angkatan laut yang dia bawa. Mereka melawan keseluruhan dari bajak laut Rocks. Tapi kenapa di sini ada yang berteriak jika angkatan laut datang? Bukankah seharusnya mereka sudah ada sejak awal, karena toh mereka juga ikut bertarung bersama kan? Yang lagi-lagi di sini masih ada misteri nih terkait insiden dari God Valley ini. Lalu dengan usia Shanks yang pas kali di 1 tahun, ya atau kurang lebih lah, karena lagi-lagi untuk bulannya memang tidak dijelaskan di versi One Piece ini, maka akhirnya terkonfirmasi sebuah teori yang waktu itu pernah saya sampaikan ketika Roger dia mengangkat Hiyori di kapalnya yang usianya pun kurang lebih sama lah, karena itu 26 sampai 25 tahun yang lalu, dan usia Hiyori pada saat itu lagi-lagi sama seperti Shanks di kurang lebih 1 tahun. Di situ Roger dan Rayleigh bilang ini mengingatkanku akan masa lalu. Yang sebelumnya di situ pun saya membuat teori jika anak yang diangkat tersebut adalah bayi dari Shanks yang ternyata benar saja. Itu adalah anak dari Shanks yang Roger temukan di sebuah harta karun 38 tahun yang lalu dengan usia yang sama juga. Yang berarti tinggal Buggy nih, sejak kapan ya dan bagaimana dia bisa ada di kapal dari Roger, yang bahkan sekarang dia sudah menjadi tokoh yang sangat luar biasa sekali. Lanjut, di volume 4 miliar ini pun kita diberitahu beberapa timeline dari kehidupan Shanks. Dikatakan seperti 25 tahun yang lalu saat dia berusia 14 tahun,
Itulah saat bajak laut dari Roger dibubarkan. Yang ini kita sudah tahu juga ya. Dan kalau diingat-ingat lagi, 26 tahun yang lalu saat Shanks masih berusia 13 tahun, dia dan Buggy sudah melawan bajak laut sangat hebat yang berkelas seperti Shirohige. Yang memang pengalaman mereka ini sejak kecil sudah sangat gila. Tapi kenapa lagi-lagi kalian para audiens hanya mendewakan satu sisi saja, yaitu Shanks saja, tapi Buggy diejek-ejek? Aduh, ini benar-benar pilih kasih banget. Dan lanjut, 24 tahun yang lalu, Roger pun dieksekusi dan lahirlah era The Great Pirate. Dari sini pun terkonfirmasi jika dikatakan Uta lahir 21 tahun yang lalu. Ya benar, berarti Uta ini 2 tahun lebih tua dari Luffy dan dia pula seumuran dengan Zoro. Ingat sekali lagi ya, Uta ini karakter canon, jadi semua yang disampaikan di sini itu benar adanya dan berhubungan dengan timeline di manganya secara langsung. Tapi untuk apa yang terjadi di movie terbaru ini sudah bisa kita kesampingkan ya, karena keseluruhan cerita di movie ini benar-benar sudah filler atau tidak nyambung sama sekali ke cerita utama. Dikatakan 19 tahun yang lalu saat Uta berusia 2 tahun, kampung halamannya diserang oleh bajak laut dan kedua orang tuanya tewas terbunuh di situ. Hingga akhirnya dia diculik oleh seorang bajak laut dan bertemulah dengan Shanks yang dia mengalahkan bajak laut tersebut dan menyelamatkan Uta. Nah, di mana terdapat informasi juga bahwa menurut Gorosei, jika Shanks termasuk bagian dari keluarga Vigarland. Ya, banyak yang bilang Firland, tapi akhirnya terkonfirmasi ya, bukan Firland, melainkan Vigarland. Di mana Gorosei berkata seperti itu karena dia tahu tentang Uta yang berasal dari keluarga Vigarland ini. Nah, karena Gorosei benar-benar mengira jika Shanks adalah ayah kandung dari Uta, maka dia mengasumsikan kalau Shanks juga dari keluarga yang sama. Padahal sebenarnya sudah terkonfirmasi juga ya, jika Uta bukanlah anak kandung dari Shanks, melainkan dia hanyalah anak angkat yang ditemukan. Dan lalu mengenai Vigarland sendiri masih belum jelas apakah itu. Apakah mungkin itu salah satu keluarga dari Tenryubito yang tinggal di Marijoi sana? Mengingat disebutnya sebagai Vigarland Family loh, atau keluarga Vigarland. Di mana sebutan keluarga-keluarga seperti ini dan bukan sebuah negeri atau apapun, ini lebih mirip seperti Don Quixote Family, Nilfgaard Family, dan yang lain-lain. Itu adalah sebutan bagi sebuah keluarga yang memiliki tahta yang sangat tinggi. Tapi kalau dari ceritanya rasanya aneh ya, jika mereka Tenryubito, kenapa bisa sampai diserang oleh bajak laut? Apakah mereka sama seperti kasusnya bapak dari Doflamingo yang minta turun ke dunia dan tidak lagi menjadi seorang Tenryubito? Tapi ya entahlah. Dimana 13 tahun yang lalu juga dikatakan jika Shanks mencuri buah gomu-gomu dari kapal pemerintah yang Wushu jaga. Yang ini kita sudah tahu lah ya untuk jelasnya seperti apa. Sebenarnya ini pun ada revisi dulu nih dari Oda yang bilang di manga mingguan majalah yang kita biasa bacalah di website tersayang. Dulu Oda berkata jika buah iblis tersebut dicuri 12 tahun yang lalu, tapi akhirnya Oda mengoreksi di versi tankobon atau komiknya itu terjadi 13 tahun yang lalu. Maka akhirnya di sini pun benar-benar terbukti. Dan akhirnya disitulah 13 sampai 12 tahun yang lalu Uta bertemu dengan Luffy yang dari sini saya tidak tahu ya apakah masuk ke canon atau filler untuk movie-nya. Maka akan saya skip untuk bagian ini. Yang ternyata 12 tahun yang lalu saat Shanks di desa Fuchsia bersama Luffy di chapter 1, dikatakan pada saat itu Shanks sudah mempunyai bounty sebesar 1 miliar 4 juta berry. Ya, lebih 4 juta nih yang entah buat apaan. Yang berarti dia sudah setara komandan Yonkou di era sekarang pada 12 tahun yang lalu. Dan apakah kalian sadar dia disombongi oleh seorang bandit gunung yang berharga 8 juta? Kayak aduh anjing, ini bener-bener nggak berasa banget. Cuma seuprit dari bounty gua nih, bener-bener ngaco banget. Ya wajar sih orang-orang pada kaget ketika Shanks kehilangan sebelah tangannya seperti kata-kata dari Shirohige. Toh dia pada saat itu sudah termasuk rookie yang sangat hebat sekali 12 tahun yang lalu. Usia Shanks masih sangat muda di 27 tahun. Dan dia sudah mempunyai bounty yang sangat-sangat tinggi sekali. Nah, lalu untuk hakinya sendiri, dikatakan Shanks dikenal sebagai Color of Observation Killer atau pembunuh dari Kenbunsoku no Haki. Yang dijelaskan juga jika Shanks bisa membunuh musuhnya dan mengendalikan hawanya sendiri dan membuat lawannya
tidak bisa melihat pemandangan ke masa depan. Ya jadi nggak perlu Kenbun Advance kayak Katakuri aja udah nggak bisa, apalagi Kenbun biasa yang cuma bisa ngeliat-ngeliat sedikit doang. Yang berarti murni melawan Shanks ini butuh sense dan kesigapan yang sangat baik dari tubuh usernya. Karena lagi-lagi entah canon atau bukan, Shanks dapat berpura-pura menyerang dari suatu tempat dengan hakinya saja. Yang lagi-lagi menurut pendapat saya pribadi ini udah cukup ngaco sih, tapi ya entahlah. Dikatakan juga jika Shanks bisa menggunakan Housoko no Haki yang sangat-sangat kuat sekali, dimana ini terlihat dari bagaimana dia bisa menakuti Ryokyugyu padahal jarak mereka sangat jauh sekali. Coba kalian bayangkan Shanks ini ada di bawah Wano Kuni di bawah tebing dan Ryokyugyu di dekat ibu kota bunga. Yang dari situ saja sekelas Admiral sampai merinding merasakan Hausoku dari Shanks tersebut. Bahkan dikatakan sekelas Vice Admiral bisa pingsan terkena Hausoku Haki dari Shanks ini. Ingat, Vice Admiral ini sudah sebuah level yang sangat tinggi. Yang dikatakan jika Shanks menggunakan pedang terbakar untuk melawan musuhnya, di mana di movie Red memang ini diperlihatkan. Tapi saya sendiri cukup sangsi apakah akan diperlihatkan di versi canonnya di manga nanti. Dan Oda pun berkata kalau Shanks punya rencana sendiri terkait era baru atau New Era yang dia katakan di chapter 1055. Yang bahkan itu pun menjadi tema utama atau judul soundtrack atau judul lagu utama juga dari movie Red yang disebut sebagai New Era aka Shinjidai. Nah malah nih yang kemarin udah ikutan flash sale yang diadakan di DNM.merch di mana all item hanya di 77.000 saja mengingat ulang tahun negeri kita yang ke-77. Nah buat kalian yang mau jangan sampai tinggal nih, terakhir di jam 12 malam banget di tanggal 18 ini all item masih di harga 77.000 saja. Terutama kaos yang sesuai dengan tema merdeka yaitu Revolutionary Army dengan tulisan quotes di belakang, "You can jail a revolutionary, but you cannot jail the revolution." Oh, sadis banget. Yang tersedia dua warna, hitam dan putih. Bahkan untuk kaos warna putih memiliki warna teks berwarna merah yang pas lah merah putih banget, anjay. Ingat untuk stoknya pun sangat terbatas, jadi pastikan kalian langsung pesan sekarang ya. Kalian bisa klik link di deskripsi video. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.